kekeh bahwa Allah itu ada sejak dahulu kala. Kasih datanya kalau orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW sudah mengenal Tuhan dan Tuhan Baik, bukan Allah. di Kasih dalam datanya, silakan. Tuhannya Yahudi ya, di dalam kitab Taurat itu nggak ada satu kali pun disebut Mana nama kitab Allah. Taurat, Bang? Mana kitab Taurat, Bang? Kitab Taurat yang saya pegang perjanjian lama, Bang. Ya, baik di bahasa Ibraninya. Jangan kau potong. Adakah legitimasi dari orang Yahudi zaman sekarang mengatakan bahwasanya kitab yang ada pada kau terjemahan itu adalah kitabnya Yahudi? Ada. Adakah? Karena original teks di dalam perjanjian lama, janganlah kau pakai ketawa-ketawa. Ya iya saya Jadi tahu. di dalam Abang udah terpojok ini, udah kena hook ini, rahangmu udah kehantam ini, Abang udah goyang. Itu adalah kitabmu. Sementara udah goyangnya, udah goyang dia, udah kehantam rahangnya. Mengatakan dan mungkin bahwasanya ini kitab yang kalian ada terlalu pada baik orangnya, jadi nggak mau menyerang. Kalau saya, Bang, saya hook balik, Bang. Sekali hook kena rahang, goyang dia, ya kan? Tunjukkan. Iya, goyang dia. Tunjukkan orang. Oke, kita ambillah yang paling. Saya tanya sama Anda, ya. Saya tanya sama Anda, ya. Anda tadi katakan Anda mengetahui Tuhannya orang Yahudi melalui kitab Yahudi. Saya tanya, mana kitab Yahudi yang ada sama saya? Coba kau jelaskan ke kami, legalitas apa yang kalian miliki? Legalitas apa yang dimiliki Kristen hingga kitab Yahudi nempel sama kitab dia? Silahkan. Oh, baik. Karena gini, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu yang tertulis, Bang. Makanya kita beriman kepada kitab perjanjian lama. Di mana tertulis? Di mana ada. Saya nggak takia ini. Di mana tertulis? Ada. Di mana? Udahlah, Abang nggak percaya kali. Di mana di majalah Bobo? Di majalah Abang Bobo. udah panik. Dia sudah kena itu. Jadi alasan itu. Iya, udah dia nggak damai ya. Tuhan kok manusia, dia mau damai. Tuhan kok manusia. Sudah kena hook. Dia kena hook dia. Udah kena dia. Yahudi. Di mana tertulisnya, Bang? Udah macet-macet kan wifi-mu kan, udah bingung kan kau. Bang Baruk. Jadi gini ya, kita berdiri sendiri-sendiri lah, Bang, ya. Abang punya Nabi Muhammad, saya punya Tuhan Yesus. Tertulis. Apanya? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Baik. Bang, di mana tertulis, di mana datanya dikatakan keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi? Di mana? Bukan untuk orang Yahudi, Bang. Keselamatan datang, Bang. Baik. Sabar ya, Bang. Di mana tertulisnya? Oke, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22, Bang. Abang ada Bible? Iya. Aduh, keselamatan macet, datang. Bang. Keselamatan datang gimana, Bang? Coba wifi kau betulin, Bang. Itu udah mulai macet, Bang. Kena hook tadi, Bang. Goyang dia wifi-nya, Bang. Panik kau, Bang. Makanya, Bang, jangan membuat premis ya. Kalau di mirroring itu kehantam sendiri, Kak, Bang. Cek Yohanes 4 nomor 22. Betul. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang ngomong ini siapa, Bang? Jeder, ada ya, Bang ya, dalilnya ya, Bang ya. Iya, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ya, menurutmu siapa, Bang? Yang ngomong ini dalam kitab Yohanes ini siapa? Menurutmu siapa? Loh, kok ditimpal pertanyaan sih? Yang ngomong ini siapa? Jawab dulu. Yesus, Bang. Yesus. Berarti Yesus menyembah. Yesus menyembah siapa, Bang? Abang gagal paham lagi kan? Kamu menyembah. Kamu itu kan. Loh, ini Yesus ngomong kepada orang-orang, ya kan? Kamu itu menyembah. Ini anggap aja ngomong sama Bang Baruk lah. Bang Baruk, kamu tuh menyembah apa yang nggak kamu kenal, Bang. Tapi terus, kami ini pengikut Yesus, Bang. Saya menyembah apa yang saya kenal, Bang. Nah, Yesus menyembah siapa? Yesus menyembah siapa?
Yesus nggak menyembah siapa-siapa. Yesus Tapi itu ini sebagai perkataan junjungan. Yesus kau bilang bang. Aduh. Oke, saya ikuti. Kami, oke lah, katakanlah kami itu Yesus dan pengikutnya ya. Yesus Iya, dan nyembah para murid siapa ya. Yesus? Dia menyembah Bapa satu-satunya yang sang sumber itu, Bang. Nah, Dan sang ketika sumber Yesus itu, menyembah Bang. Bapa, ketika Yesus menyembah Bapa, kenapa kau menyembah kepada Yesus? Oke, mantap kali Bang, paten Coba. itu. Baik ya. Di dalam iman Tritunggal, Bang, ya, Ih, dengar Bang. iman Tritunggal. Kita jangan dipotong, Bang. Nanti kau kena hook kanan, hook kiri lo, Bang. Yang dipotong ya. Makanya mengerti dia itu Tritunggal. Jadi kacau dia Kita sekarang. menyembah. Betul Bang. Kita Di mana, menyembah Bang? Bapa Bang? ya. Bang, di mana Dengar Yesus? dulu, Bang. Di mana Yesus? Gak usah kau Santai, teruskan, Bang. kawan. Nggak usah diteruskan, Bang. Kita ngomong nggak usah diteruskan. Iya, ini saya mau kasih jabaran sedikit, Bang. Gak usah dijabarkan, gak usah dijabarkan. Wah, Bang udah mulai panik ini. Gak usah dijabarkan. Oke, berarti pada saat itu Tuhan Yesus 3. Kok 3, Bang? Tapi Tritunggal. Bang, aku dan Bapak itu satu, Bang. Pelan-pelan bang, simak bang. Abang sudah akui tadi dalam Yohanes 4 nomor 22, Yesus itu menyembah kepada Tuhan. Namanya berbeda. Yesus Jadi dia nggak damai, ngerti bang. ribut kali si damai ini. Kau udah nyembah manusia pun kau ribut kali kau. Si Yesus sudah mengakui bahwasanya Anda akui Yesus itu menyembah kepada Bapa, ya kan? Berarti Yesus bertuhan. Dan Anda kata, terus saya tanya, ketika Yesus menyembah kepada Bapa dan dia bertuhan, kenapa Anda menuhankan Yesus? Ini karena konsep Ya, Tritunggal. karena, baik, Oke. saya jawab, Konsep Tritunggal ini, cara kalian untuk menyembuhkan Yesus atau cara Yesus mentuhankan Bapa? Baik, konsep Tritunggal ini adalah cara bagaimana kami menyembah kepada yang benar, yaitu ya, apa kehendak Bapa. Kehendak Bapa ialah mengikuti Yesus sebagai jalan keselamatan, Bang. Satu-satunya, Bang. Gak ada jalan lain, Bang. Kenapa Ya, gak ada dikutuk siratal Bang? mustaqim itu gak ada. Kenapa, Bang? Kenapa dikutuk? Yohanes 14 Apanya nomor 6, dikutuk? Matius 3 nomor 17. Abang lompat Kenapa lagi dikutuk? nih. Abang kena jab ini Kenapa sekarang. dikutuk? Kalau kena jab lompat. Emang Bang Faruk ini kalau diskusi ya udah kepentok lompat lagi. Kena Kepentok. tinju lompat lagi. Nggak bisa kepentok Abang ini dia, macam Bang. Banyak petinju, jalan abang. dia bang untuk membuat Contoh karena dia sederhananya dalam begini, Bang. kompetisi, banyak jalan Kalau untuk dijawab. membela dia bang. Bener, udah Contoh bener. sederhananya Akulah jalan begini, Bang. keselamatan Bang, dan ini, akulah Bang. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya, pertanyaan Amin. pertama, Amin. apabila jalan keselamatan dan hidup, kenapa kalian salibkan? Baik. Yang kedua, Nah, Abang lompat, akulah jalan lompat. kebenaran dan hidup. Matius 3 nomor 17. Matius 3 nomor 17. Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya dia aku berkenan. Kenapa Iya, dikutuk? amin Bang, amin. Baik, baik. Kenapa Bang, dikutuk? saya jawab. Sederhananya, Bang. Biarkan sederhananya Yang bilang begini, dikutuk sudah, itu, siap. Silakan Bang Damai. Bang. Begini, sederhananya begini, Bang. Ya, kita ini manusia berdosa, Bang, ya. Semua manusia itu berdosa. Ya kan, Bang? Abang panel, Abang Sianipar mengerti nggak? Semua manusia itu berdosa. Ya terus bang, terus. Ya, oke. Kita itu tidak bisa langsung kepada Allah, ya. Bagaimanapun itu manusia tidak bisa langsung kepada Allah karena kita ini manusia berdosa. Kenapa Allah menciptakan Yesus supaya manusia itu mengerti dengan manusia mengerti sesama manusia. Itu sederhananya, Bang. Kalau Yesus menjadi Allah yang kita tidak bisa mengerti. Iya kan? Bang Damai, aku tadi pertanyaannya apa bang? Pertanyaanku apa tadi Bang Damai? Bang Damai, Kenapa, Bang?
Pertanyaanku Ya, apa tadi? pertanyaanmu kan tadi kenapa dia dikutuk kan kalau dia Iya, Tuhan, ya kan? kenapa dikutuk? Kalau Baik, dia anak dikasih, dan dia adalah jalan kebenaran. kenapa Sekarang dikutuk? pertanyaannya siapa yang mengutuk bang? Abang gagal paham. Paulus. Paulus itu bang, dengar. Ya dengar bang. Oke. Paulus itu mengatakan salib itu adalah lambang kutukan, bukan orangnya yang dikutuk bang. Oke, Udah simak paham, bang Bang? ya. Simak, aku baca sama Anda. Galatia 3:13. Kristus telah mengutuk kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Paten itu kan karena kita. Jadi di situ ada substitusi. Belum selesai Bang, baca ayat penggantian. detailmu loh bang. Oke, lanjut. Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jika memang bukan Paulus yang mengutuk Yesus yang mati di kayu salib, coba kasih tulisannya. Di mana ada tulisan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib? Silakan. Ya, jadi ada tertulis itu kan merujuk kepada hukuman yang dilakukan di saat zaman itu, bang. Jadi Di mana salib itu kan tertulis, Bang? Kan dikatakan sebab iya ada tertulis di dalam hukumnya, bang. Iya, di Itu mana? kan penjajahan Di kitab di apa dalam tertulisnya? undang-undang hukum, di kitab undang-undang bangsa Romawi, bang. Kok kitab undang-undang Jadi- bangsa Romawi? Tapi keselamatan bagi Bani Israel. Masa keselamatan bagi Bani Israel, tapi Bani Israel itu orang Yahudi itu tunduk kepada kitab buatan dari bangsa Romawi, buatan manusia. Kan ada. Abang gagal paham. Jadi jangan fokus kepada hukumannya, bang. Juga nggak Jadi apa-apa, fokus nggak apa-apa. kepada Nggak gini apa-apa loh, kalau kau bang. bilang tertulisnya dalam undang-undang Romawi, tunjukkan datanya bang. Di mana dalam undang-undang Romawi tertulis terkutuk orang yang mati di kayu salib? Di mana bang? Tunjukkan datanya bang. Di mana? Waduh, abang ini kok lari-lari lah, bang. Loh, Kita nggak bahas kan itu, tanya bang. ke saya, siapa yang mengutuk Yesus? Paulus. Ada sangkal, nggak Paulus yang mengutuk dia, gitu loh. Atas dasar Iya. apa yang katakan? Karena di dalam Galatia itu tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jika memang bukan Paulus yang mengutuk Yesus, coba kasih di mana tertulisnya itu? Karena kata Paulus sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Jangan nanti ya Paulus berbohong dengan mengatakan sebab ada tertulis, padahal tidak ada tertulis. Itu hanya kambing hitam dia, alasan dia untuk mengutuk Tuhanmu. Abang ini pinter kali ngomong, padahal Di mana? salah semua narasinya. Abang jadi pengacara aja lah, bang. Lo kok jadi pengacara? Pintar kali Bang? ngomong. Di mana Bang, tertulis bang? Kita nggak bahas tertulis di mana. Iya. Tertulis di mana orang digantung di kayu salib dikatakan terkutuk. Bukan Iya. itu, bang. Iya, di mana? Masalahnya gini, bang. Kan udah jelas. Oleh karena kita yang harusnya kita ini yang terkutuk oleh karena dosa digantikan oleh Yesus, bang. Nah, digantikan oleh Yesus. Berarti ketika Yesus menggantikan kalian, benar itu ya, Galatia 3:13-nya. Ketika Yesus menggantikan kalian, tadinya memang kalian terkutuk kan gitu. Cuman Ya, abang Yesus juga. menebus Abang kan kalian manusia dari kutuk berdosa hukum juga. Taurat. Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti ketika Iya, kalian sudah selamat betul. dari kutukan itu, maka secara otomatis kutukan itu ada pada siapa? Pada kematian Yesus, bang. Yesus, kutukan itu ada pada Yesus. Sementara Iya, kutukan itu dalam dimatikan Matius sudah, 25, tunggu dulu bang. Dalam Matius 25:41, orang-orang terkutuk tempatnya di neraka bersama dengan iblis bang. Ya, betul, bang. Betul. Abang kan sadar itu bahwa abang orang berdosa kan. Nah, abang orang berdosa, Yesus Hasil datang, dari abang nggak kutukan percaya. itu, ya hasil dari kutukan itu membuat Yesus di neraka, kalian di surga. Sulit bang memang. Yesus sudah mengalahkan maut, bang. Yesus sudah mengalahkan kutuk itu, bang. Bang, Dengan saya tidak cara bangkit di hari ketiga. Bang, saya tidak Halo, membahas halo. tentang dia mengalahkan maut. Bang Farouk. Setelah dia mengalahkan maut Halo. pun, tidak ada. Diam dulu kau Rio, telan dulu dedakmu, ribut kali kau bermain. Iya. Dia dulu tahu, ya. Meskipun ke dalam iman kalian Yesus bangkit di kayu salib,
Tetapi ya, segel kutukan itu belum dibuka oleh Paulus. Kenapa? Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Paulus mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati mengalahkan kutuk. Tidak ada, Bang. Tahu Yesus bangkit di antara orang mati menjadi tidak terkutuk. Nggak ada, Bang. Baik, saya cari data dulu ya. Mau dia mati, bangkit 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali, tetap dia terkutuk. Karena dia terkutuk, tempatnya di dalam Matius 25:41 di neraka bersama dengan iblis. Jika kalian mengikuti literasi dari iman itu, berarti Yesus Tuhan kalian di neraka, kalian yang di surga. Tadi sekali kalian bilang, sebenarnya kalian butuhkan Tuhan atau tumbal? Jangan framing lah. Jangan framing. Yang kalian butuhkan Tuhan atau tumbal? Justru. Nah, inilah abang ini. Hah? Iya, Yang kalian butuhkan Tuhan atau tumbal? Karena gini bang ya. Coba abang buka Matius bang. Ya, Matius berapa? Matius 27 ayat 52 bang. Abang ini orang baik sebenarnya, cuman salah jalan aja. Nggak apa-apa bang, pelan-pelan ya bang ya. Yang salah jalan itu banyak orang, Bang, salah jalan. 27 nomor 22. 2752 bangku. Oke. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini Bang. Oke, poin apa yang mau Anda sampaikan di sini? Silakan. Iya. Abang tahu nggak itu kenapa kuburan-kuburan terbuka itu bang? Sebelum kita bahas, Nggak tahu kan? kita tanya dulu sama Abang. Ketika kuburan itu Kan terbuka, gini. tunggu, Abang tanya Sebelum lagi. kuburan terbuka itu, sebelum kuburan terbuka ada fenomena apa bang? Iya, oke. Kan Abang tanya sama aku, tahu nggak si Paru, kenapa kuburan itu terbuka? Sebelum aku mencari alasan kuburan itu terbuka, aku tanya dulu Bang. Ketika kuburan-kuburan itu terbuka, Matius di mana Matius Bang? Di mana Matius? Ya dia di sana lah bang. Hah? Dia yang menyaksikan itu sehingga dia Jangan mencatat ada itu. catatan dia menyaksikan Bang, nggak ada. Kok bisa tahu pula Matius kuburan terbuka? Ya nggak ada. Oh, ngapain Matius di kuburan Bang? Ngapain? Kita katanya Baik, pula itu- banyak orang kudus telah bangkit, enggak? Karena ini Bang, ini kan fenomena alam, ya kan? Fenomena alam bukan wahyu. Kuburan terbuka itu fenomena alam, kejadian alam. Karena kejadian alam, maka selayaknya dari seyogyanya kita minta bukti atau kita minta saksi dari siapa? Dari si penulis. Karena si penulis yang menuliskan ini, maka kita tanya, gitu loh. Sama seperti wartawan, ketika dia menuliskan sebuah berita, ya kan? Nanti apa tim redaksi itu akan bertanya, ketika kejadian itu di mana? Ada di tempat itu. Makanya setiap berita dalam di surat kabar itu di bawah di ujung sebelah kanan itu ada tertulis itu redaksinya itu sipulan gitu loh. Maka ketika kita bahas Matius 27-52 ini, ketika Matius mengatakan pada waktu itu kuburan terbuka dan banyak orang kudus dibangkitkan, pertanyaannya Matius di mana, Bang? Agak sulit memang Ya. ini Bang Faruk ini. Pemahaman Bang Faruk nggak bisa, maksudnya nggak bisa itu. Iya nggak apa-apa bang. Nanti kalau sampai kita kan nggak tahu ya kapan Bang Faruk ini akan bertobat ya kan. Bisa jadi setahun, 2 Oke, tahun kasih gitu kan. pemahaman yang jelas Mungkin dia, sekarang biar belum kan dia bang. Rambutnya Iya, bertumbuh nanti lagi. dia akan jadi pengikut Kristus yang dahsyat seperti Paulus. Paulus kan udah Ya, botak di mana, aja. Bang? Di mana Matius ketika kuburan-kuburan itu terbelah atau terbuka di mana? Bang Ya, Faruk ya ini di seperti situ lah, Paulus Bang. nantinya Bang. Amin amin bang, amin. Paulus aja Dia nggak mau kan jadi udah- Paulus lagi Bang kalau dia lahir kembali Bang. Nggak mau Paulus jadi Paulus Bang. Menyesal dia Bang.
Sabarlah. Gimana? Kita mengasihi Bang Faruk ya, karena kita tidak diajarkan membenci yang berbeda ya. Sebenarnya Bang Faruk ini Lawan. baik sekali dia. Aku Diajarkan. senang naik di Bang Kalian Faruk. diajarkan membenci. Kalian diajarkan membenci. Nanti aku kasih datanya. Tapi juga mau mengurus aku nggak mau mengarah ke situ. Ya kita pertanggungjawabkan dulu ini tulisan Matius ini dalam Matius 27:52 ini. Ketika kuburan itu terbuka, kuburan itu terbuka. Matius di mana, Bang? Bang, kok kompak Di situ lah Bang. Matius nggak kemana-mana. Oke, di mana tertulis bahwasanya Matius ada di lokasi kejadian? Iya ada lah Bang. Iya di ayat berapa? Nah ini sulit ini kalau abang tanya kronologis ini. Bang, kalau mau mengerti Alkitab, Matius itu siapa? Abang Faruk. Matius itu siapa? Aku nggak mau membahas Matius itu siapa. Ketika Terus, kuburan kalau itu kalian tidak terbelah, mengerti ya susah itu. Iya, ketika kuburan itu terbuka, Matius di mana, Bang Damai? Mencatat dia yang melihat toh Bang, gimana sih? Iya, Itu kan kata-katanya, fenomena. Bang, kalau dia melihat, seperti orang penulis ini ya, yang menulis kan Matius nih. Andai kan aku menulis, kalau memang aku melihat, tulisanku begini, Bang. Aku menyaksikan kuburan-kuburan itu terbuka. Ya, grammarnya kayak gitu, Bang. Ya, narasi dari tulisanku akan seperti itu. Lalu aku menyaksikan kuburan-kuburan itu terbuka. Jika aku menyaksikan, kalau jika aku ada di situ gitu loh. Tapi ini kan tidak ada dikatakan Matius. Lalu aku menyaksikan kuburan-kuburan itu terbuka. Oke, Banyak Bang. dari orang-orang kudus itu bangkit, nggak ada. Berarti Oke, dari baik, catatan baik. itu, dari catatan itu muncul pertanyaan karena tidak ada kata aku menyaksikan. Maka muncul pertanyaan, baca, ketika Bang. kejadian Matius di mana? Baik, baca Bang 53-nya Bang. 53. Iya, bawahnya tuh. Kan tadi 52 tuh, 53 Bang. 53 ya, bentar. Iya Bang. Nggak baca perikop, Bang. Biasa baca perikop, Bang. Udah, Bang ini banyak kali maunya. Enggak, biasanya kan teman-teman Kristen biasanya teman-teman Kristen bilang, baca perikop gitu. Bang, Dan jangan lupa sesudah- fallback aku nih Bang. Fallback ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, tetap itu, pertanyaannya, Bang, banyak Bang, orang Paulus- itu. Matius di mana? Itu banyak orang itu masuk Matius juga Bang. Nggak gitu loh bunyinya, Bang. Yang banyak yang mereka keluar dari kubur, lalu ke kota Kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Bang, di sini ada kata mereka. Berarti menurut tulisan Matius, yang bangkit dari kubur pada saat itu bukan cuma Yesus. Ada banyak orang kudus yang bangkit. Yang jadi pertanyaan, jika kalian beriman kepada tulisan dari Matius ini tadi, di mana Matius mengatakan banyak orang bangkit dari kubur, kenapa cuma Yesus yang Tuhan kan? Ternyata bukan Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kubur. Tidak. Dan di dalam 53 dan 52 dan 53 tidak ada diketahui, tidak ada diberitahukan di mana keberadaan Matius. Matius pun nggak ada di sini, Bang. Gimana ini, Bang? Ini ya datanya, Bang ya. Aku bukan ngarang ya, ini datanya, Bang. Bentar ya, aku baca dari 52 ya, biar jelas ya. Ya. Babak belur kalian kalau percaya tulisan Matius dia. Babak belur kalian, tak nih. Nih. Karena aku tanya Matius di mana? Dulu aku tanya sama pendetaku. Matius di mana, Pak Pendeta? Marah ada sama. Bentar ya, ngelag pula. Mata internet ini. Nah, nih. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Berarti lebih dari satu ya. Ya, Bang Naga ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Mereka pun keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur satu orang atau lebih dari satu, Bang?
Lebih dari satu. Lebih dari satu. Lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, coba abang sebutkan dari catatan Yohanes ini saja. Kita buktikan, Bang. Yohanes ini bohong atau jujur nih? Ngayal atau memang menyaksikan ini? Selain dari Yesus, sebutkan satu nama saja, Bang, yang ikut Yesus bangkit dari kubur, Bang. Siapa namanya? Namanya Fulan, Bang. Fulan bin Fulan. Fulan, Bang, ya. Fulan bin Fulan, ya. Hah? Iyalah. Si Fulan bin Fulan. Kan di Quran juga sering memakai Fulan kan? Fulan. Karena itu untuk Fulan merujuk kepada itu bukan nama yang tidak Bang. diketahui ya. Bang, Fulan itu bukan nama loh, Bang. Abang ini ngaco aja, Bang. Apa dia, Bang? Fulan itu bukan nama. Nah, ini Bang Dio ini. Kok dia tahu suara aku? Ya tahu lah, abang nggak tahu saya. Enggak. Lanjut. Saya penyembah manusia lo, Bang Gio, bilang gitu, Bang Naga. Enggak, kalau orang-orang tahu suaraku, teman-teman Kristen tahu suaraku, teman-teman Muslim, karena memang aku cowok paling ganteng di Bogor. Ini wajar kalau. Masya Allah. Masya Allah nih, Bang. Ini Muslim nggak sih? Kok dia Masya Allah dia? Kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi itulah Lanjut, buktinya bahwasanya Lanjut. tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sulit untuk dipertanggungjawabkan. Bahkan pun andaikan ini hadis, andaikan tulisan mereka ini masuk dalam kategori hadis, hadis ini tertolak, teman-teman. Tertolak. Karena apa? Tidak, jika pun dia menulis dari informasi yang dia dapatkan, dari apa yang dia dengar, ya, tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak bisa menyampaikan, ya, atau menunjukkan sanad dari redaksi tulisan-tulisannya, tidak ada. Yang pertama, sudahlah dia tidak ada di situ, tapi dia menuliskan kejadian di situ, tertolak. Yang kedua, tidak dijelaskan tentang waktu kejadiannya, tahun berapa sebelum Masehi, ya, dan si penulis hidup di tahun berapa sebelum Masehi. Dari situ kita bisa mengetahui kesohian dari kisah itu tadi. Jangan nanti tertulisnya, ya ditulisnya misalkan tahun 1 sesudah Masehi, si penulis menuliskannya tahun 300 sesudah Masehi. Itu udah gabrul, itu Bang, gabrul. Yang ketiga, tidak ada satu catatan pun, ya, yang menunjukkan kedekatan antara si penulis dengan tokoh yang ditulis. Lah, oke Bang. Bang, aku pamit dulu Bang ya. Sebuah hadis, ya kan? Makasih ya, Bang Faruk. Misalkan ya dari hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Bukhari misalkan. Ya, dia mendapat informasi dari si Fulan bin si Fulan, 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 stop. Ternyata dikaji, si Fulan bin si Fulan ini hidup di tahun 600, dia hidup di tahun 825 Masehi. Ya, sementara ketika dia hidup, Rasulullah SAW sudah hampir 200 tahun namanya meninggal dunia. Berarti kan tidak ada rantai antara dia dengan Rasulullah, tidak ada kedekatan antara dia dengan Rasulullah. Dicari tahu lagi nih tentang bapaknya, bapak si Fulan bin si Fulan ini, siapa bapaknya? Misalkan si Fulan bin si Fulan juga bapaknya. Kakeknya siapa? Si Fulan bin si Fulan, dapat nama kakeknya. Ditelusurin ini nama kakek dari kakek dia yang sezaman dengan Nabi. Ada nggak riwayat yang menyatakan kakeknya dia bertemu dengan Nabi? Nggak ada. Ada nggak riwayat yang menceritakan kakeknya dengan kakeknya itu bertemu dengan para sahabat Nabi? Nggak ada. Berarti hadisnya tertolak, palsu. Mungkoti itu namanya, Bang Faruk. Kalau dalam ilmu hadis itu namanya mungkoti. Apa Bang? Kalau dalam ilmu hadis namanya itu mungkoti, namanya terputus sanad. Kan begitu kan pemahaman tentang sanad hadis kan Bang, Ya, tentang ya. pemahaman sahih. Iya, begitu juga dengan ini. Di belakang ini, elok pula Matius nengok kuburan terbelah. Ngapain Matius di kuburan?
enggak? Ngapain dia ke kuburan? Jangan, jadi ngurus-ngurusi kuburan. Pergi dia ke kuburan gitu. Bawa buku, bawa pulpen, ke kuburan aku mana tahu kuburan terbelah ada bah. Kuburan terbelah kata dia. Kuburan terbelah kuburan, bangkit orang dari kubur. Kan di situ dikisahkan orang-orang kudus bangkit dari kubur dan mereka bangkit dari kubur. Manusia melihat manusia keluar dari kubur dan itu lebih dari satu, masih sanggup dia menulis, masih sanggup menulis. Dosa munafik ya kabur kalau itu terjadi kabur. Bang. Kabur, nggak Oke, usah cerita Bang. munafik, nggak usah cerita karton lagi di sini, nggak usah cerita karton. Oke. Zaman sekarang aja orang kalau lewat dari kuburan terdengar suara king lari terkecil-kecil lari dia. Padahal suara kucing lari dia. Ini masih sempat pula Matius megang buku pulpen di kuburan. Ih, kuburan terbelah tulisnya, kuburan terbelah. Sambil ngerokok pula tuh. Tengok ya. Ih, dan mereka bangkit dari kubur. Elok pula kayak gitu kisah. Oke, Bang. Boleh balik bertanya, Gitu. Bang? Oke, silakan Bang Damai. Ini Bang Damai, Bang Dio, dia dari yang aku. Dia menyembah manusia. Silakan Bang Damai. Oke, Bang. Santai saja, Bang. Saya balik ke Al-Quran, Bang. Bisa nggak? Ya, silakan. Oke, buka hadis Sunan An-Nasai 3991, Bang. Bang, Baca redaksinya bang, baca redaksinya. hadis Sunan An-Nasai nomor 3991. Iya baca redaksinya, baca redaksinya. Hah? Aduh suaraku nggak ada ya. Baca redaksinya bang. Atau tampilkan aja kalau abang nggak bisa baca Wah, tampilkan aja. kameraku nggak bisa buka kamera, Bang. Belum bisa. Nah, itulah, itu sulitnya itu di situ bang. Itu baca Bang Damai, baca. Tunggu ya, saya buka ya. Nah aku sudah berkali-kali nih bang ya. Aku ada suara nggak? Ada Bang Dio. Cek. Ada. Ada suara nggak aku? Iya. Kenapa kita minta buka redaksi Bang Damai? Karena hadis itu terkadang berbeda nomor penomoran tergantung cetakannya. Ini, Bang. Tergantung cetakan. Ini anunya aja ya, Bang. Karena ada perbedaan penomoran. Tuh. Makanya perlu dibaca Mana redaksinya. siapa tadi? Sinaga tadi mana Sinaga tadi? Oke, Bang. Saya mau minta penjelasannya, Bang. Iya, Bu. Ini bagaimana nih, Bang ya? Close Bang, udah close. Saya baca anunya saja, Bang ya. Tafsirannya ya, Bang. Telah mengabarkan kepada kami Imran bin Musa, ia berkata, telah menceritakan kepada Abdul Waris, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengganti agamamu makan bunuhlah. Apa? Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ya. Wah, ini keras, Bang. Kalau pernyataan ini, Bang. Enggak apa pertanyaannya Abang apa? Pertanyaan saya, coba jelaskan saja, Bang. Kenapa ada perkataan seperti begitu, Bang? Membunuh Ya begitu. itu hukum. Itu hadisnya itu man baddala dinahu faqatuluhu. Siapa yang mengganti agamanya murtad maka bunuhlah dia. Itu Wah, hukum bagi keras orang yang sekali murtad. berarti, Bang ya. Dengar. Itu hukum bagi orang yang murtad. Orang yang murtad yang dia tahu tentang agama Islam dan dia sengaja meninggalkan kebenaran Islam. Itu hukumannya, Bang, dalam Islam. Wah, berarti saya mau bilang apa lagi, Bang, kalau begitu, Bang? Aku menyerah, Bang.
Wah, abang yakin nggak Bang Damai? Di dalam Bibelmu nggak ada yang lebih keras dari situ. Aku menyerahlah kalau begitu kata-kata Enggak, seperti di itu. dalam Bibelmu, abang yakin nggak ada yang lebih keras dari situ, lebih sadis dari situ. Iya, kalau begini nih, waduh, inikah yang Nah, diajar ini datanya Bang Damai ya, ini datanya Bang Damai. Ini lebih sadis, bukan menukar Secara bukan logika, menukar agamanya Bang. Nggak secara sepakat jadi logika, rajanya saya tadi Bang. berpendapat seperti begini, Bang. Lukas 19 nomor 27 baca Bang. Tunggu dulu, Bang, jangan lari dulu, Bang. Ini Bang, ini lebih parah lagi nih. Ini lebih sadis lagi, nggak menukar Enggak. agamanya dia Bang, nggak sepakat dia nggak sepakat dia Enggak. akan satu raja dibunuh Bang ini. Enggak, ini masalahnya apa, Bang Damai ini masalahnya apa dengan hadis itu? Ya, sebagai logika saya bilang beginilah, Bang. Takut saya, Bang, kalau begini, Bang. Seandainya saya masuk Islam, lalu saya berpindah ke murtad, waduh, saya jangan-jangan dibunuh, setiap Bang. agama, sebentar. Setiap agama itu punya syariat masing-masing. Dalam Ya. Islam jelas tegas, dalam Islam jelas dan tegas, gamblang, nggak ada abu-abu. Itu hukum bagi Berarti- orang-orang yang sudah tahu Islam, kemudian dia keluar dari Islam karena dia memperolok-olok agama Islam. Gitu Artinya ya, Bang. keluar dari Islam itu bukan karena ketidaktahuan atau Betul. apa, enggak. Tapi memang dia sengaja. Nah, hukum bagi orang seperti ini Ya, agar memberikan efek jera bagi manusia dan itu biar menjaga gitu ya. stabilitas keamanan negara, dihukum seperti itu. Sama contoh begini, Bang ya. Jelas, Bang. Contoh begini. Keras sekali, Bang, Orang ini. yang mencuri orang yang mencuri dengan kadar tertentu itu dipotong tangannya. Itu kenapa Iya, seperti itu? Untuk kemaslahatan dalam kehidupan, dalam tatanan keamanan kehidupan manusia. Sama Tapi kan seperti itu orang di- yang berzina. Di negara lain, Bang. Sebentar. Iya, lain kan karena abang kan bukan muslim. Abang kan bukan muslim. Ya, oke, Kalau Bang. kami, Oke, lanjut. kalau kami lanjut, sebagai lanjut. muslim ya kami menerima itu kan. Itulah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang coba kita ini ya, kita praktekkan. Menurut abang, korupsi atau koruptor itu merugikan orang lain nggak, Bang? Rugi, Bang. Merugikan. Oke, seperti kita Ya. sepakat ya, kita sama-sama anti korupsi, anti para koruptor. Ya, Bang. Koruptor yang mencuri uang negara sampai miliaran rupiah, ya. Apakah cocok kalau hukumannya hanya dipenjara beberapa tahun? Kemudian nanti dia sudah siapkan aset-aset yang sudah dia korupsi, dia bisa nikmati sampai beberapa keturunan anak cucunya. Apakah cocok, Bang? Menurut abang? Apa, Bang? Nah, enggak nyambung dia nih. Pura-pura nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu turun aja, Bang, Jadi ya. kalau ada orang korupsi miliaran rupiah, apakah cocok dengan hukuman, umpamanya dia kena hukuman sekian tahun penjara. Setelah itu dia bebas. Pura-pura nggak dengar Nah, itu dia dia Bang Dio. bebas. Mau minta turun, udah di framing, minta turun. Kalau dibalik ke Bible-nya, dia minta turun. Oke, Ngeri. sebelum turun ya Bang Damai ya, sebelum kau turun Bang Damai ya. Jadi Bang Faruk kasih narasi dulu. Sebenarnya boleh, Bang. hukum-hukum yang seperti ini, hukum-hukum yang seperti ini pun ada dalam Bible. Cuman sudah menjadi tabiat teman-teman Kristen membantah Bible-nya dengan berbagai macam kekilapan mereka apa, dengan berbagai macam cara mereka mengelaknya. Contoh di dalam Matius 5:29, jika mata kirimu menyesatkanmu, maka cungkillah matamu. Sadis Itu perumpamaan itu, Bang. Itu perumpamaan itu, Bang. Benar kan? Makanya harus dipahami. Itu harus dipahami, Bang. Kita jangan harus dari perikop bijak, harus Tanya itu menafsirkan itu. Dari ayat-ayat itu ada bagian penjawabannya, Bang. Jadi kita tidak bisa menafsirkan satu ayat itu. Ya sudah, ya sudah Bang Damai. Nah, oke, Bang, Coba ya. sebutkan sama Jadi kami. saya minta turun aja, Coba Bang, ya. sebutkan. Bang Damai, coba sebutkan sama kami. Metode disiplin ilmu apa yang Anda gunakan ketika saya baca Matius 5:29 tadi, Anda katakan itu perumpamaan. Silakan. Aduh, begini, Bang, ya.
Abang ini Bang Torik ini apa? Ustadz Bang ya? Siapa? Abang Torik. Abang Jennifer lah, kamu lah Bang Botak. Jawablah yang ditanya, jangan melebar ditanya apa itu disiplin. Enggak, saya tanya dulu, abang ini ustadz apa enggak? Jujur. Oh, saya terapis, Bang. Saya psikiater. Saya psikiater terapis ODGJ, Bang. Kalau bang, kalau ustadz itu belajar enggak masalah Al-Quran? Belajar lah. Ini Bang dia ini ustaz. Sama seperti kami lah. Orang yang bisa menafsirkan itu adalah siapa? Tapi Anda sudah menyatakan tadi Bang Damai, Anda tidak, Bang, Anda tidak menafsirkan lagi. Jika Anda kita sudah manusia memfonis. awam Anda mau tadi- menafsirkan Anda satu tadi, ayat Bang per satu Damai, ayat Bang itu Damai. enggak bisa seperti itu, Bang. Iya. Anda Itu tadi salah bukan menurut lagi saya. menafsirkan. Anda tadi bukan lagi menafsirkan, makanya. tapi memfonis. Dengan mudahnya Anda katakan itu adalah Kenapa itu? perumpamaan. Sementara Anda sendiri mengakui Anda tidak punya ilmu. Saya tanya kepada Anda, metode disiplin Makanya, ilmu- Bang. ketika Anda Makanya, katakan itu Bang. perumpamaan. Aduh, Sementara Abang perikop ini tidak nggak menceritakan tentang mengerti, perumpamaan. ya. Abang ini tak mengerti, abang ya. Kenapa saya bilang perumpamaan? Karena ayat yang bawakan itu jawabannya di ayat yang lain, Bang. Ya, Jadi berapa? Alkitab itu adalah satu himpunan isi yang bersambungan, Bang. Artinya ini adalah ayat situ bisa menjawab yang ayat yang lain. Abang ini tak mengerti. Pasti abang kan, ya kan? Abang pasti pusing, Bang. Karena abang tak mengerti. Begini aja. Bang Damai. Kalau abang mau konsisten begitu, oke, kita coba uji ya. Dalam Islam, ketika seseorang ingin menafsirkan Al-Qur'an, ada beberapa cabang ilmu yang minimal dia kuasai. Di antaranya, yang pertama, dia harus kuasai bahasa Arab pasif dan aktif. Nah, ya itu, ini Yang cocok nih, nyambung juga sama sebentar ini. dulu, sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menguasai ilmu usul tafsir. Bukan ilmu tafsir ya, ilmu usul tafsir itu beda. Ilmu usul tafsir dan ilmu tafsir. Ini kebetulan kau, abang siapa nih? Ilmu usul tafsir itu beda dengan ilmu tafsir. Jadi yang saya sebutkan ilmu usul tafsir. Yang ketiga, ilmu usul fikih. Itu minimal, Bang. Kalau dia kuasai 3 ilmu ini minimal. Itu minimal. Masih ada cabang-cabang ilmu yang lainnya. Balaghahnya, kemudian ilmu tarikhnya dan segala macamnya. Nah, sekarang dalam agama Abang, tadi kan Abang bilang dalam Kristen sama seperti kami juga begitu. Nah, sekarang saya tanya Abang. Dalam Kristen, minimal disiplin ilmu apa yang dia kuasai dalam menafsirkan Bible? Kenapa? Kan? Yang pertama itu filsafat. Dia harus tahu. Dia harus mengerti. Kemudian teologi ya. Itu pun begini aja ya. Saya akan Justru tunggu yang dulu. merusak agama Kristen itu ilmu filsafat, Bang. Astaga, Bang ini. dengar dulu baik-baik. Mana? Saya akan jelasin Bang. Ilmu filsafat Tunggu dulu, justru Bang. filsafat Abang Yunani kalau kuno. bicara abang, saya nggak potong-potong. Ngaco Rudy. abang Sekarang ngaco saya jawabannya. Justru ilmu filsafat Yunani kuno itulah yang merusak peradaban kekristenan. Itu yang merusak. Mana Bang bilang katakan itu sebagai cabang ilmu dalam menafsirkan Bible? Ada aja nggak Bang ini? boleh nggak saya bicara, Bang? Gantian, Bang. Ya ngomong yang benar lah kau Bang. Aduh, Abang Abang nggak akan mengerti, Bang. Kalau abang pemahaman abang sendiri kan lain, jadi pemahaman saya lain. Jadi nggak bisa nyambung. ngaco. Abang itu ngaco Abang itu. Terserah abang. Kok terserah kok diskusi kok kayak gitu. Enggak, abang ngomong saya diam.
Tadi kau dibantah Bang Faruk, kau Saya bantah. ngomong, Kau pengennya, abang ngomong gimana sih? tadi abang pengennya kita diskusi pakai data. Abang bilang sebagaimana Islam itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu seenaknya dia. Sama Bang, kami di Kristen juga begitu. Kan begitu Abang ngomong tadi. Ya, aku ikuti. Kami ikuti narasinya Bang. Oke, dalam Islam aku kasih contoh. Dalam Islam disebutkan oleh para ulama Berapa Islam. tahun Bang bisa menjadi ustadz? Berapa tahun? Nggak ada keterangan berapa tahun, nggak ada Bang. Aduh, itu agak sulit itu kalau begitu. Di dalam kami menjadi seorang pastor itu harus kurang lebih 15 tahun, Bang. 15 tahun sekarang ku tanya kau, di mana keterangan itu di Biblemu? Itu paling kurang lebih 15 tahun, Bang. Menjadi seorang sebentar. Untuk menjadi seorang pastor minimal dia belajar 15 tahun. Itu di mana tertulis, Bang? Ya. Pakai tulis lagi, Bang. Bagaimana Anda mau tahu? Anda kan seorang Islam. Hanya kau kalau ngomong sama aku. Gimana sih, Bang? Bang, dengarkan. Di majalah buku. Oke, Aku sebentar. turun aja. Kalau abang Susah kali ngomong kamu sama aku, mau menjelaskannya ini ke data. kalau Kamu abang tidak akan ngomong sama mengerti aku, karena kalian bukan Bang. bagian dari itu. Susah Dengarkan. kali ini. kalau abang mau ngomong sama aku, diskusi sama aku, perhatikan diksimu, Bang. Kau ngomong congor aja sembarangan aja kau ngomong. Udah kabur dia kan? Minimal 15 tahun. Ada Kita dalam Bang Islam. Dio. Nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada ketentuan harus belajar sekian tahun baru jadi ustaz. Nggak ada itu. Bukan. Siapa orang Islam yang berani debat sama aku dalam itu? Siapa yang 15 tahun sekian? Siapa? Ada. Enggak, dia bilang di majalah bubu ada. Kita 15 tahun ada di majalah bubu. Bang Dio dia nggak dengar. 15 tahun baru jadi pastor di majalah bubu. Bang Dio yang dengar. Majalah bubu dia bilang, bukan Islam. Kok majalah bom dia? Ke majalah bubu dia. Oke, bagi yang di tolong di set layar ya, di set layar ya, dikirim love orange ya. Love orange dikirim ya. Kita sapa tamu dulu yang udah naik. Andri. Lain ngomong teman-teman Kristen. Andri. Oh, ini saya turunkan ya. Kenjuk. Selamat pagi, Agama apa? Kristen. Oke. Berarti Bang Faruk, Bang Dio belum pernah ya di bawah casing handphone ya? Ada juga ditulis di bawah casing handphone. Belum pernah dengar Bang Dio. Udah. Lanjut. Ada kalau orang tuh cari di Bible nggak ada di bawah casing handphone. Di majalah bubu ada tulis. Bang Dio nggak dengar. Kami sama Bang Faruk tahu ada ditulis itu di bawah casing handphone sama di majalah bubu. Arif. Oke, lanjut Bang Dio dengan Kejo. Naga, Apa Kejo? Baiklah, diskusi baik-baik lah. tadi yang di hadis itu ada kata terbunuh. Makna dulu arti itu kata tersebut. Kata apa, Bang? Membunuh. Kenapa, Bang? Itu, Bang. Kenapa kita selalu biasakan pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Mau apa yang Anda pakai? Iya, kau tanya apa? Kata terbunuh itu apa? Di mana yang kau maksud? Astaga. Tadi saya bilang hadis yang diucap tadi. Ya. Ada kata membunuh. Udah aku jelaskan kata membunuh di sini orang yang murtad apa? Itu efek jerah bagi orang-orang yang sudah beragama Islam, kemudian dia tahu kebenaran Islam dan tinggalkan agama Islam. Itu efek jerah. Kalau saya tarik ke logika awam, berarti mencabut nyawa manusia itu boleh dong manusia. Yang mencabut Ya, kalau membunuh itu apa maknanya? Yang mencabut nyawa siapa? Nah, kalau kita melakukan pembunuhan, siapa yang mencabut nyawa di situ? Malaikat. Bang, gini Kenapa Bang Dio, izin malaikat? Bang Dio. Tunggu dulu Pak Ruk. Biar dia Izin, Bang Dio, pakai izin, Bang Dio, ya. tunggu dulu, pakai Izin, Bang Dio, ayat ya. lah. Dia yang tadi jawab malaikat. Kenapa harus malaikat? Padahal yang melakukan manusia. Oke, ulangi Bang Dio ya. Izin.
tidak ada adab ya. Gini Kenzo, aku ada soal menggelitik di sini. Di dalam itu sebenarnya kalau kita mau kaji syariah, ada beberapa pertanyaan yang menghadirkan edukasi. Yang pertama, kenapa dibunuh? Kan gitu. Yang kedua, pertanyaan kedua dari Kenzo itu bagus pertanyaannya itu. Gitu. Berarti pantas manusia mencabut nyawa manusia? Kan itu kan Kenzo. Kedua pertanyaan tadi kan. Apakah pantas manusia mencabut nyawa manusia? Kenapa Anda bertanya apa pantas manusia sementara kamu mencabut nyawa Tuhan aja saya terus manusia mencabut nyawa Makanya kalau bikin contoh, usahakan apple to apple. Jangan kita biasakan standar ganda. Itu mendekati munafik, paham ente? Sekarang jangan pertanyaan saya dulu, nanti itu saya jawab. Ya udah. Definisi munafik itu apa? Jawab dulu itu. Definisi munafik itu apa? Bisa sedang ingkar, dibilang membodohi diri sendiri. Oke, timbang dia ya, timbang dia ya, si Kenzo kelas menilai tertinggi kok bang ada kelas paru. Tunggu dulu, kamu bilang terlalu tinggi. Dia jawab dulu kenapa malaikat yang mencabut nyawa itu. Bahkan perintah bang, itu semua perintah dari Allah. Siapa yang memerintah? Perintah dari Allah. Sekarang saya jawab, tanya kembali. Ulangi dulu kalimatnya. Ulangi kalimatnya. Itu bukan saja. Ulangi kalimatnya di mana di situ Allah meminta. Ulangi kalimat di mana di situ ada Allah meminta perintah. Siapa yang Kamu selalu bilang pakai data. ati Allah, ati Rasul dalam Al-Quran? Atuilah Allah. Mereka selevel. Apakah Dalam hal itu sebanding Nabi Muhammad SAW yang memberi keruan terhadap orang-orang yang murtad. Jika kamu ingin menghadirkan diskusi yang menghadirkan edukasi, maka pertanyaan seharusnya kamu bertanya dua kali yang tadi. jangan kamu mengatur pertanyaan orang? Itu pola pikir yang pola pikir yang dan dulu Pak, biar aku jawab ya. Kenapa orang tua ibu bang? Kita suka manfaatnya. Ya, yang pertama, orang yang hidup dalam Islam dan matinya itu memiliki aturan. Ada beberapa aturan yang harus dia patuhi. Di mana aturan ini menunjukkan terhadap akhlak dan juga sifat manusia, sejatinya manusia. Di mana Islam ini membedakan dengan binatang. Kalau hanya binatang, maka perbuatan binatang itu tidak merugikan manusia. Tapi ketika seorang keluar Islam, maka perbuatan ini cara kita itu keluar dari manusia. Jadi binatang bahkan dari binatang. Contoh, ketika beriman kepada Allah dan juga Rasul, kita masih ada dalam Islam. Ketika dia ada aturan ketika dia menikah dan berzina, ada aturannya dalam surah An-Nisa. Siapa perempuan yang boleh nikah? Siapa ini dulu pas nikahi? Dulu Kenzo, ini dia edukasi. Fokus moderator media, kita nggak mau menggunakan omongan dia lagi. Dia akan bicara. Dia ketika dalam Islam, di mana dia memiliki aturan yang berbeda. Jangan boleh nikah jangan boleh nikahi bapak kandungnya. Jangan boleh menikahi saudara kandungnya. Bahkan dia tidak boleh nikahi saudara persusuannya, karena dia memiliki kita yang di asli itu adalah dan darah itu masuk ke tubuhnya bagi orang yang sepersusuan dia berdarah dengan orang tersebut. Ketika ada keluar Islam luar biasa dirinya, kita kaji kenapa dia harus sendiri. Ketika dia keluar Islam tidak akan kepada siapa dia boleh. Jadi karena dia ada tangan dan nikah kawin makan bapak dua saudara kandungnya, seakan-akan perbuatan binatang abang. Orang yang kawin dengan bapak kandungnya dibully. Orang yang kawin sama bapak kandungnya dia dibully. Orang yang kawin sama saudara kandungnya kaya enggak? Lalu itu dibully. Yang kedua boleh yang belum Kenzo, yang terkawin loh, nikahnya yang kedua. Ya, yang kedua. Ketika orang memiliki iman Islam, ada dalam iman Islam, dia memiliki aturan yang haram, halal dan makanan yang haram, minuman yang halal dan minuman yang haram. Ketika dia menikah Islam, tak ada lagi halal dan haram bagi dirinya. Apapun boleh dilakukan. Kan dia ketika dia beriman kepada apa yang diimani oleh Allah, dia lagi manusia. Yohanes 6 nomor 53. Orang-orang
makan daging saya nggak tahu. Dia akan di bumi. Itu alasan boleh di bumi. Dia akan merakukan kerusakan ini. Dalam hal apa? Ketika dia menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang zalim. Karena hanya dalam iman sesuai dengan tuntunan, dia akan menjadi pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Dia menjadi orang yang dipimpin. Ketika dia menjadi masyarakat yang dipimpin, maka dia akan menjadi pemberontak. Dia akan menjadi pemberontak. Dan berupaya menghancurkan pemimpin dari kehidupan dia tinggal. Di mana jika terjadi pemberontak itu, maka akan terjadi kerusakan bumi. Bisa kita lihat gimana orang sebagian so ini. Mudah sekali mereka menyalahkan. Kami tidak adil. Kami ibadah dibubarkan. Kami ibadah dibubarkan. Kami dihancurkan. Keadilan di negeri ini. Di Indonesia orang yang minoritas, orang Kristen nggak dapat keadilan. Ini saya tanggapi. Tanpa dia berpikir bagaimana pemerintah yang telah mendedikasikan umur dan juga waktunya untuk kemaslahatan umatnya, maka dia akan zalim. Jadi pimpin dia akan zalim. Jadi yang dipimpin dia akan zalim. Menjadi orang tua dia akan zalim. Ketika dia menjadi seorang ayah, dia akan zalim. Kenapa dia akan zalim? Karena ketika dia keluar dari iman dan Islam, tidak ada tuntunan dalam agamanya bagaimana dia menjadi seorang ayah. Boleh saya tanggapi? Iman dan Islam, tidak akan ada tuntunan bagaimana dia menjadi seorang ibu. Ketika dia keluar dari iman dan Islam, maka dia akan zalim ketika seorang anak. Dia akan zalim kepada kedua orang tuanya. Dan semua sebagai kecil penjabaran tadi, pantas nggak orang yang keluar dari iman dan Islam? Saya jawab. Pantas nggak? Pantas. Itu aja yang dari tadi kamu bilang. Saya tanggapi. Silakan. Tanggapi yang pertama. Adakah di dalam iman Kristen larangan untuk mengawini mama kandung yang sudah jadi janda? Silakan. Biar saya tanggapin ya, jangan di-mute, kasih waktu saya. Ya, silakan. Pakai nama. Saya bikin logika berpikir yang lurus. Sesuatu yang sering dilarang itu adalah identik atau bisa dicurigai, dengarai, sering dilakukan atau akan dilakukan. Kita sepakat enggak dengan itu? Karena ada undang-undang hukum yang melarang. Nggak sepakat. Nggak sepakat. Kenapa? Nggak sepakat. Kenapa kamu Kalau tidak aku sepakat? sepakat seperti itu, berarti kau melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang waktu saya. Sekarang waktu saya. Silakan Anda diam. Ya, saya bilang tidak sepakat. Silakan Anda diam. Saya Anda jawab. silakan Anda diam. Jawab pertanyaanku. Adakah ayat dalam Bibelmu mana Yesus melarang kau mengawini mak kandung sudah jadi janda? Silakan. Silakan Anda diam. Saya masih mau diam. Silakan jawab. Adakah? Diamlah biar saya jawab. Jangan panik. Jangan panik. Silakan. Saya sudah bilang. Kenapa undang-undang itu atau peraturan itu harus dibuat yang melarang? Itu ditengarai, akan dilakukan atau sering akan terjadi. Jadi di Kristen itu, di Alkitabnya, tanpa dilarang pun sudah ada larangan untuk itu. Karena apa? Ada yang namanya pembuktian terbalik. Jika kamu melakukan ini kebaikan, kebalikan daripada kebaikan adalah keburukan.
ya, kita pantas untuk membunuh. Sedangkan di hukum Taurat, kamu tadi membacakan mata balas mata. Berarti pembunuh itu harus dibunuh. Kenapa itu tidak tertulis? Kenapa itu tidak diucapkan? Ono opo? Saya tidak mau masuk ke ranah agama terlalu dalam. Saya masuk logika dulu. Ya kan? Dan itu saya tetapkannya. Kamu punya waktu. Pakai adab kau, pakai adab, pakai adab kamu, pakai adab lah. Kasih data. Ada nggak aturan dalam Bible-mu? Saya yang kamu nih. Larang kau kawin sama ibumu bisa jadi janda, silakan. Waktu saya kok saya yang dimilih. Betul. Apa masalah dengan otak? Kamu diam. Data. Pakai adab kau, bukan giliran kau ini. Gila, nggak bisa diatur. Kita minta data. Jelas nggak bisa diatur. Orang-orang di luar Islam itu kayak gitu, nggak bisa diatur. Apakah perbuatan itu tidak melakukan kerusakan di bumi? Rusak buang. Nggak bisa diatur. Maunya suka-sukanya aja. Dengan mudahnya dia mengatakan bahwasanya dia hidup di dunia ini nggak perlu aturan. Karena orang yang memerlukan aturan adalah orang yang condong akan melanggar aturan tersebut, kata dia. Maka dia menolak segala aturan. Berarti dengan kata lain, orang-orang yang menolak Islam adalah orang-orang yang ingin hidup bebas. Iya, aku heran ya teman-teman. Begitu. Mau berdiskusi kita di room, khususnya di room ini ya, kawan-kawan Kristen yang ada di bawah, ini direkam masuk di YouTube. Bang Faruk itu berbicara sesuai dengan kapasitas dia, karena dia pernah di Kristen dan dia pernah membaca Bible sampai selesai. Assalamualaikum Faruk. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar bang. Waalaikumsalam bang. Bentar ya bang ya. Oh tadi ini bang. Ya. Juga, bang. Oh, Ten Faruk. Waalaikumsalam banyak. Salam, aku jawab pula salamnya. Nah, gini ya teman-teman ya, buat teman-teman Kristen di bawah ya. Bang Faruk itu berbicara sesuai dengan kapasitasnya tentang Bible, karena dia pernah di Kristen dan dia pernah membaca Bible sampai selesai. Betul kan Bang Faruk? Itu benar itu ya. Oke. Yang kedua, ketika berbicara tentang Islam, aku pribadi insya Allah berbicara sesuai dengan kapasitasku, dengan ilmu yang pernah kami pelajari, data dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian teman-teman Kristen mau berdiskusi secara ilmiah sebagai intelek, kami ladenin di ini. Tapi jangan betang-betenteng. Nanti kami buka data, kalian nggak bisa buka data. Kalian mengajak untuk diskusi secara intelek, kalian ternyata nggak punya data intelektual itu. Pastikan kalian data dulu. Makanya tadi Bang Faruk langsung mengambil alih karena dia sudah pengalaman. Oten-oten mulai congor. Nah, terbukti kan ketika Bang Faruk minta mana datanya larangannya bergaul dengan ibu kandung sendiri. Kemana-mana dia. Itu namanya congor. Kalau kalian mau data, aku bisa tunjukkan data. Dalil tentang hukum murtad, kemudian dalil yang aku sebutkan. Dia tadi menyamakan kalau membunuh orang yang murtad itu mencabut nyawa, kata dia. Aku jawab yang mencabut nyawa malaikat. Ada datanya dalam hadits Al-Bara' bin Azib. Ada datanya dalam Al-Quran. Al-Quran yang mewafatkan, yang mematikan manusia itu atas izin Allah, atas perintah Allah. Itu ada dalilnya dalam surah An-Nisa ada, dalam surat Muhammad ada, dalam surat Al-An'am ada. Siapa namanya disebutkan secara global, Malakul Maut dalam hadits yang sahih riwayat Al-Bara' bin Azib. Bisa kita buka data kalau memang perlu seperti itu. Tapi teman-teman Kristen kan nggak sampai ke situ, nggak level. Nah, makanya kita serahkan ke Bang Faruk. Jadi kalau teman-teman mau modal congor, dibawa aja ya. Dibawa aja teman-teman Kristen. Yang naik itu yang pinter gitu loh, yang punya data. Kalaupun enggak pinter-pinter banget, yang penting punya data lah begitu. Oke, lanjut Bang Faruk. Oke, store. Sekali lagi saya panggil.